Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mini Riset SD. Saya sebagai moderator Ningjurat Diniyah. Kemudian teman saya ada Siti Khairunisa, Intan Robiatus Solihah, Ririn Rodiah, Siti Fatimah, dan Salsa Maulida sebagai pemateri. Metode yang kami ambil adalah metode kualitatif dan dokumentasi. Sedikit saya jelaskan bahwa metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alami, atau lebih singkatnya metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam, contohnya seperti wawancara. Kemudian, dokumen adalah kegiatan yang sistematis dalam pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian, dan penyediaan dokumen atau dengan singkatnya video dan foto lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Teh Sasa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bagaimana pendidikan anak sekolah dasar pasca gempa. Menurut info Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi, anak-anak pengungsi yang terkonsentrasi di Desa Mangankerta di Kabupaten Cugenang, di mana sekolah tersebut ditutup dan ditangguhkan selama lebih dari seminggu akibat runtuhnya gempa berkekuatan 5,6 skala yang telah terjadi di Cianjur, dan telah menghentikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran mereka. Sekalipun waktunya terbatas, anak-anak mempunyai keinginan yang besar untuk belajar. Harapan dan kegembiraan anak-anak terlihat dari raut wajah anak-anak yang berseri-seri, terlihat dari tenda darurat yang didirikan di perbukitan Pasir Taman Gede, di balik tenda berukuran 6,10 meter. Sorak-sorai anak-anak seolah mampu menembus rasa sakit dan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Satu demi satu, mereka mencari kesempatan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan dasar diartikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang bertakwa, cinta kasih, dan kebanggaan bagi masyarakat dan bangsa, serta menjadikan mereka cakap, kreatif, berbudi luhur, dan santun, kompeten, dan menentukan solusi atas permasalahannya. Pendidikan dasar merupakan pendidikan dasar bagi anak usia 7-13 tahun dan dikembangkan menurut satuan pendidikan, kemungkinan lokal, dan sosial budaya. Di sekolah dasar, siswa diharapkan menguasai seluruh bidang pembelajaran dan memecahkan masalah. Namun, pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, pembelajaran juga terjadi di luar sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mewujudkan potensi kekuatan spiritual, individualitas, pengendalian diri, kecerdasan akhlak mulia, dan kemampuannya. Pengertian pendidikan dasar mempunyai pengertian yang sama dengan penjelasan di atas, namun bedanya menyasar siswa kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah dasar yang bahan ajar dan isi pembelajarannya ditentukan oleh GBPP. Tujuan pendidikan dasar itu sendiri adalah untuk memberikan dasar kecerdasan, pengetahuan, akhlak yang mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mendidik diri sendiri. Selain itu, pendidikan dasar dapat mengubah anak menjadi manusia yang hidupnya berkelompok. Fitur-fitur pendidikan dasar sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, ada beberapa fitur dasar pendidikan yang bisa dijadikan acuan. Jika Anda kurang memperhatikan jenjang pendidikan dasar, dengan selanjutnya Anda akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Level selanjutnya juga lebih sulit dan tidak sebaik itu. Dan menurut buku Muhammad Ali, peranan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Melalui pendidikan dasar, peserta didik memperoleh keterampilan dasar seperti keterampilan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar-dasar pembelajaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta keterampilan komunikasi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dan pendidikan dasar dapat menjadi landasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi berikutnya. Hal ini karena pada dasarnya keberhasilan masuk ke sekolah menengah atas
universitas, dan universitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mengikuti pendidikan dasar. Semua orang tahu bahwa pendidikan dasar sangatlah penting dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan masa depan dan negara. Jadi, mulailah memecahkan masalah apapun yang mungkin masih terjadi. Baik, dilanjut dengan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit hasil mini riset kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi yang kedua dari bab 2, yaitu kurikulum merdeka sekolah dasar. Menurut Direktorat Jenderal Sekolah Dasar, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang muatannya lebih optimal dan pembelajaran di sekolah lebih beragam, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat keterampilannya. Guru mempunyai kebebasan untuk memilih berbagai sumber daya pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswanya. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan siswa dan lingkungan belajar. Adapun Jenderal Direktorat membagi 3 karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum untuk menguatkan pencapaian profil pembelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Adapun 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Yang ketiga, mandiri berbagi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Dan dilanjut dengan pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Ririn Rodia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebuah metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti ski, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, waktu penelitian juga ini digunakan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya perizinan, yaitu 2 Desember pada tahun 2023, tepatnya pada pukul 1, dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan, kurang lebih sebulan setengah atau 30 hari untuk mengumpulkan data, dan 14 pengolahan data yang meliputi dalam bentuk laporan mini riset. Nah, jadi selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai penelitian kualitatif ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, C. Objek penelitian. Saya dan kelompok mini riset menelusuri satu sekolah dasar yang terbilang rusak parah dan kebetulan baru 1 bulan dari pasca gempa bangunan sekolah sudah disahkan oleh pemerintah. Dan sebelumnya kami sudah janjian dengan salah satu kepala sekolah dasar di sana, yaitu Bapak Saiful Alam, Sarjana Pendidikan. Kami bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau mengenai seputar kurikulum merdeka diterapkan pasca gempa yang melanda.
Di antara pertanyaannya adalah 1. Apakah pengertian kurikulum merdeka? 2. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan tumbuh kembang anak SD Pasir Taman pasca gempa? 3. Apakah ada perubahan dalam program UAS dan PTS setelah disahkannya kurikulum merdeka? 4. Perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Kemudian beliau menjawab satu persatu dengan wawasan yang beliau punya menurut beliau. 1. Adapun pengertian kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Walaupun kurikulum ini belum menjadi kurikulum nasional, namun pada awalnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari kurikulum darurat. Kurikulum merdeka saat ini diterapkan kurang lebih hampir semua sekolah di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek berharap kurikulum ini menjadi kurikulum nasional dalam tahun 2024. 2. Sangat sesuai sekali karena kurikulum ini bukan hanya pengganti pembelajaran pasca gempa, namun ketika masa adanya COVID-19, kami sudah memakai karena kurikulum ini dibuat karena awal dari pengembangan lebih lanjutnya kurikulum darurat. Adapun kami di sini, SD Pasir Tanam, memakai kurikulum merdeka baru kepada kelas 1 dan 4 karena kami baru termasuk pada implementasi kurikulum mandiri berubah. Dan kurikulum ini tidak memaksa bagi anak agar menyukai satu mata pelajaran saja. Kurikulum ini membebaskan anak untuk senantiasa mengeksplor bakat sang anak. 3. Kalau anak kami di sini karena kami baru melakukan implementasi kurikulum merdeka mandiri bergerak dan hanya kelas 1 dan 4 yang baru memakainya, tidak ada perbedaan dari tahun kemarin ketika kurikulum 13 dan kurikulum sekarang. 4. Dari segi perbedaan kurikulum merdeka dengan sebelumnya, menurut saya tidak ada perbedaan, namun hanya saja pada moral dan cara giat belajar anak. Bila kurikulum 13 kami menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dengan menggunakan pendekatan saintifik, tujuan utama kurikulum 13 adalah pengembangan keterampilan siswa secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Dan bila kurikulum merdeka belajar mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajarannya. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih metode dan gaya belajar yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Bila dari segi fleksibel, itu kurikulum merdeka karena si anak lebih boleh dieksplor minat dan bakat. D. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan landasan dalam penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang memerlukan penyelidikan. Metode pengumpulan data ini didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka dan mengumpulkan foto-foto maupun video. Oke, baik. Dalam bab ini kita akan bahas mengenai metode YAYARCAR dan dokumentasi yang berhubungan dengan data penelitian meliputi gambar, video, dan rekaman. Berikut adalah bukti hasil wawancara kami kepada sekolah SD Pasir Taman, yaitu Bapak Saiful Alam SPD.
Yang kedua yaitu pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas. Pendidikan dasar diartikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan kehidupan yang bertakwa, cinta kasih, dan kebanggaan bagi masyarakat dan bangsa, serta menjadikan mereka cakap, kreatif, berbudi luhur, dan santun kompeten, dan menemukan solusi atas permasalahan. Pendidikan dasar merupakan pendidikan bagi anak usia 7-13 tahun dan dikembangkan menurut satuan pendidikan, kemungkinan lokal, dan sosial budaya. Di sekolah dasar, siswa diharapkan menguasai seluruh bidang pembelajaran dan memecahkan masalah. Namun, pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, pembelajaran juga terjadi di luar sekolah. Pendidikan pasca gempa yang terjadi di Cianjur sangat penting sekali karena anak-anak banyak sekali yang tidak belajar. Dikabarkan menurut info Kementerian Pendayagunaan Negara direformasi, anak-anak pengungsi yang terkonsentrasi di Desa Mangankerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, di mana sekolah tersebut ditutup dan ditangguhkan selama lebih dari seminggu akibat runtuhnya gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang terjadi di Cianjur, Provinsi Jawa Barat, telah menghentikan kegiatan pendidikan dan pembelajaran mereka. Sekalipun waktunya terbatas, anak mempunyai keinginan yang besar untuk belajar. Harapan dan kegembiraan anak-anak terlihat dari raut wajah anak-anak yang berseri-seri. Terlihat dari tenda darurat yang didirikan di perbukitan pasir Taman Gede. Di balik tenda berukuran 6 x 10 meter, sorai-sorai anak-anak seolah mampu menembus rasa sakit dan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Satu demi satu mereka mencari kesempatan untuk menjawab pertanyaan gurunya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, berdasarkan temuan yang dilakukan oleh kami, maka dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan dasar merupakan pendidikan dasar bagi anak usia 7-13 tahun dan dikembangkan menurut satuan pendidikan, kemungkinan lokal, dan sosial budaya. Di sekolah dasar, siswa diharapkan menguasai seluruh bidang pembelajaran dan memecahkan masalah. Namun, pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah saja, melainkan di luar sekolah juga. Menurut Direktorat Jenderal Sekolah Dasar, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang muatannya lebih optimal dan pembelajaran di sekolahnya lebih beragam, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat keterampilannya. Guru juga mempunyai kebebasan untuk memilih berbagai sumber daya pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.